Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Angelita Aritonang dari Prodi PGSD kelas 3A NPM 201400021 mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia kelas tinggi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang RPP yang saya buat yang bertemakan organ gerak hewan dan manusia. Baik, RPP yang saya buat ini untuk kelas 5 semester 1 dengan tema organ gerak hewan dan manusia dan subtema organ gerak hewan. Dan materinya organ gerak hewan. Media yang saya gunakan yaitu yang pertama itu media buku paket dari kelas 5 dan yang kedua itu ada media dari internet. Atau bisa jadi saya mengambil gambar dari internet, mengambil gambar-gambar organ gerak hewan dari internet dan saya print dan saya tunjukkan kepada anak-anak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang saya ambil dari RPP yaitu tentang organ gerak hewan. Makhluk hidup itu memiliki organ untuk berpindah, begitu pula dengan hewan dan manusia. Ternyata hewan memiliki beragam alat gerak. Tentu saja alat gerak ini disesuaikan dengan struktur tubuhnya. Yang pertama itu ada sayap. Sayap merupakan alat gerak yang berfungsi untuk terbang. Alat gerak ini ditemukan pada hewan elang, gagak, nyamuk, lalat, dan kelelawar. Sayap yang berbentuk panjang dan tipis memiliki kecepatan terbang yang tinggi. Contohnya itu pada elang dan bebek. Sedangkan sayap yang berbentuk pendek seperti ayam tidak memiliki kecepatan untuk terbang. Sayap ayam berfungsi untuk keseimbangan dan mengerami telur. Yang kedua itu ada ekor. Ekor merupakan salah satu alat gerak hewan. Ekor ini terletak di bagian belakang tubuh hewan. Alat gerak ini ditemukan pada hewan jerapah, gajah, kuda, monyet, dan tikus. Ekor bisa berfungsi untuk membantu keseimbangan tubuh. Fungsi ini bisa ditemukan pada kucing, tupai, lemur, dan berang-berang. Nah, ada lagi yang disebut dengan sirip. Sirip merupakan salah satu alat gerak pada hewan. Sirip berfungsi untuk mengontrol gerak dan alat dorong. Alat gerak sirip bisa ditemukan pada hewan cumi-cumi, ikan, penyu, dan seterusnya. Sirip berfungsi sebagai pengontrol gerak, seperti belok kanan, belok kiri, atas, mengurangi dan menambah kecepatan, serta melakukan manuver dengan cepat. Berikutnya ada yang disebut dengan otot. Otot merupakan salah satu alat gerak pada hewan. Hewan yang tidak memiliki sayap, ekor, dan sirip bergerak dengan menggunakan ototnya. Alat gerak ini ditemukan pada hewan cacing, siput, dan ular. Fungsi otot. Otot memiliki fungsi untuk berpindah tempat. Jika dibandingkan dengan jenis lain, alat gerak ini memang lamban. Otot bertugas sebagai alat gerak. Posisinya menempel pada tulang dan berfungsi untuk menggerakkan tulang tersebut atau organ gerak pasif. Ada beberapa macam otot dalam tubuh makhluk hidup, yaitu otot polos. Otot polos berbentuk gelondong, polos, dan memiliki satu nukleus di tengah sel. Cara kerjanya tidak sesuai kehendak atau di luar kesadaran otak. Yang kedua itu ada otot lurik. Otot lurik merupakan otot yang melekat pada tulang atau rangka, karena itu kerap disebut dengan otot rangka. Otot lurik berbentuk memanjang, lurik-lurik, dan memiliki banyak nukleus di tepi sel. Berikutnya ada tulang rawan. Tulang rawan biasa ditemukan pada makhluk hidup yang masih bayi. Tulang ini tersusun dari sel tulang rawan atau kodrosit yang kemudian berkembang dari bakal sel tulang rawan atau kodroblas. Berikutnya ada yang disebut dengan otot jantung. Otot ini hanya berada di jantung. Bentuknya mirip otot lurik, namun hanya memiliki 1-2 nukleus yang terletak di tengah atau tepi sel. Sama seperti otot polos, otot jantung bekerja di luar kesadaran otak. Sistem otot pada ikan berfungsi sebagai organ gerak aktif yang membantu ikan melakukan berbagai gerakan. Misalnya otot branchiomerik untuk pergerakan rahang dan insang,
atau otot miotom yang memungkinkan tubuh ikan bergerak seperti gelombang saat berenang. Di dalam RPP saya, setelah saya melakukan kegiatan memberikan materi, saya akan membagi kelompok yang terdiri dari 2 kelompok yang terdiri dari 5-10 orang anak untuk melakukan pengelompokan tentang organ gerak hewan. Setelah itu saya memberikan tugas untuk mengamati apa itu tentang organ gerak hewan, dan setelah itu saya memeriksa kegiatan tugas mereka, dan yang terakhir saya menutup pembelajaran dengan mengucapkan selamat sore. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan tentang RPP yang saya buat. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, Bu.